Saya ingin sekali memastikan apakah benar berita yang beredar bahwa Bapak Jati telah menghibahkan sebagian harta kekayaan Bapak untuk demi kemajuan di desa kita, Desa Prajen ini, Pak. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujian untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram ketaraja di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga MPTGS, alhamdulillah pada malam hari ini kami dari media MPTGS mendapat undangan dari calon kepala Desa Prajen kandidat nomor 5 yaitu Bapak Mardianto, yang mana pada malam hari ini beliau mengundang masyarakat khususnya di Desa Prajen ini untuk bersama-sama hadir ke tempat kediaman beliau dalam rangka acara pembacaan surah Yasin sekaligus doa bersama. Bisa kita saksikan di sini banyak antusias masyarakat yang hadir dalam rangka undangan beliau. Mohon doa restunya kepada kita semuanya dalam rangka pencalonan beliau. Semoga saja apa yang menjadi keinginan beliau tentunya akan bisa terlaksana. Dan di sini kami sebagai media MPTGS bersikap netral, terutama kami juga mengharapkan kiranya apabila nanti beliau terpilih bisa menjadi kepala Desa Prajen yang amanah, yang tentunya sesuai visi misi yang telah ia sampaikan. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari media MPTGS berkenan untuk diundang dari ke kediaman calon kepala Desa Prajen dengan nomor 5, yang mana pada malam hari ini beliau ingin berbincang-bincang hangat tentunya dengan kami sebagai media yang netral tentunya yang berada di Desa Prajen ini, untuk bersama-sama, marilah bersama-sama kita mendengar perbincangan ini yang bersama yaitu Bapak Mardianto selaku calon kepala Desa Prajen nomor 2. Assalamualaikum Pak Mardianto. Assalamualaikum. Gini Pak Mardianto, kami dari media MPTGS alhamdulillah pada malam hari ini yang telah Bapak undang, kami berbangga sekali. Kiranya kami merasa dihargai sekali, yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin menanyakan sebagai kandidat calon nomor 5 calon kepala Desa Prajen, apa yang menjadi motivasi Anda ataupun yang menjadi visi misi Anda sehingga Anda berniat untuk menjadi calon kepala Desa Prajen. Silakan Pak. Prajen ini berkisar 54 tahun. Dalam 50 tahun ini saya merasakan di dalam desa ini tidak banyak kemajuan. Kalau dikatakan Desa Prajen ini ada perintah asalnya di belakang orang luar itu Prajen ialah desa industri. Tapi perasaan ini masyarakat kami tidak menikmatinya. Bahkan yang menempati dari industri itu kebanyakan dari orang luar. Jadi banyak sekali kami ini pengangguran dan juga di Desa Prajen saya ini dikatakan petani tidak petani, dikatakan karyawan tidak karyawan. Di sini saya terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dan insya Allah dipilih oleh masyarakat dan juga kita dilantik dalam tempat kami dan misi akan merubah desa ini lebih maju dari sekarang. Terima kasih untuk
satu lagi pertanyaan yang masih mengganjal tentunya di hati masyarakat kita ini Pak. Ini mengenai kesepakatan ataupun komitmen yang sudah Bapak lakukan pada saat Anda melakukan pemaparan visi misi Bapak tadi. Yang salah satu poinnya adalah nantinya insya Allah seandainya Bapak terpilih menjadi kepala desa-desa Prajen, di situ sudah Bapak paparkan bahwa nantinya Bapak akan membangun prasarana gedung olahraga tentunya untuk pemuda, kemudian prasarana untuk pemakaman umum, dan menyalurkan pemuda-pemuda kita yang tentunya masih banyak pengangguran ini untuk dapat bekerja di lokasi perusahaan-perusahaan yang ada di desa Prajen. Nah, untuk kedepannya seandainya Bapak terpilih, kira-kira bagaimana caranya Bapak itu bisa merealisasikan semua yang sudah Bapak tuangkan dalam perjanjian yang Bapak lakukan? Kira-kira pihak-pihak mana saja yang akan Bapak rangkul nantinya? Saya akan jawab yang pertama. Sarana dan prasarana yang saya akan bangun itu adalah gedung serbaguna. Serbaguna difasilitasi dengan di dalamnya itu ada kegiatan olahraga, futsal, bola kaki dan basket. Di situ kalau kita lihat bicara spesial gedung serbaguna itu hanya gedung, tapi bermanfaatnya ini kedepannya sangat berlimpah. Karena pada saat ini desa Prajen ini desa yang transit dalam arti kata bisa masuk dari luar, dari belakang itu di tengah-tengah. Jadi anak remaja kita ini pada saat ini yang namanya narkoba ini sudah mencapai hampir 34%. Dengan adanya kita buat gedung ini, mereka punya kesibukan masing-masing. Yang hobi ya di olahraga bola kaki, yang hobi di futsal, di basket. Jadi mereka ini menyalurkan aspirasinya, menyalurkan bakatnya masing-masing. Nah di pihak itu juga gedung itu bisa kita gunakan untuk perkawinan masyarakat kita di Prajen. Karena mengingat juga kita ini sudah lahan untuk memasang tenda itu sangat sempit juga. Karena kita diposisikan di pinggir pantai. Lahan kita ini sudah abrasi ya, oleh air, mata laut, sungai. Maka tanpa disadari satu tahun itu bisa mencapai 1 meter lebih. Itu untuk yang pertama, yang gedung sarana dan prasarana. Mungkin depannya ini bermanfaat khususnya bagi pemuda dan pemuda kita. Untuk yang kedua, yang masalah bagaimana cara mengkrut untuk pengangguran. Di sini saya mempunyai ide atau mempunyai cara untuk mengkrut daripada pengangguran yang ada berasal dari Prajen. Salah satu dengan cara atau metode yang saya buat, karena pada saat ini PT SKP sedang membangun perusahaan baru anak daripada Milwan. Dan di sini saya kalau terjadi memang begitu oleh masyarakat, saya bersama-sama tokoh masyarakat dan perangkat desa kami, saya menggunakan diri untuk penerimaan karyawan itu harus dengan aturan perdes ataupun aturan desa dengan catatan 75%. Dengan cara kami melakukan pendekatan untuk penilaian atau penerimaan karyawan itu harus diseleksi dari desa Prajen atau dari pemerintah desa Prajen. Terima kasih Pak, jawabannya cukup mantap sekali. Kemudian di sini saya sempat mendengar juga nih Pak ya, ada beberapa teman dari Bapak Maryanto yang di sini bersedia untuk menghibahkan sebagian harta kekayaan beliau ataupun tanah beliau. Kebetulan di sini saya lihat ada Bapak Jati Raden Mahat. Selamat malam Pak Jati. Assalamualaikum. Di sini sekalian Pak Jati ya, saya ingin sekali memastikan apakah benar berita yang beredar bahwa Bapak Jati telah menghibahkan sebagian harta kekayaan Bapak untuk demi kemajuan di desa kita, desa Prajen ini. Tolong silakan. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan niat baik beliau ini bisa tercapai dan tergapai ya, kan?
kita pun ya sangat senang sekali karena ini kan planning yang sangat luar biasa, perlu kita apresiasi dan tentunya perlu kita dukung. Ya, karena kalau memang ada yang bermanfaat bagi masyarakat, ya kita mesti dukung. Itulah mungkin salah satu langkah pertama yang harus beliau gapai dulu untuk menunjukkan pembuktian bahwa dia benar sungguh-sungguh untuk membangun desa kita. Karena gedung serbaguna ini kurasa sudah cukup lama diidam-idamkan daripada masyarakat, ya kan? Kalau kita melihat dan mendengar, ya kan, cerita Prajen ini termasuk desa tertua, ya kan? Tertua dan sangat ironis sekali. Gedung serbaguna aja nggak punya, yang baru-baru aja punya. Ya. Ya, ini yang harus kita paham. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga cerdas untuk menentukan pilihan ke beliau, ya kan? Dan juga rencana-rencana beliau ya saya lihat sangat brilian sekali, ya kan, untuk kemajuan mulai dari sektor pemerataan ini, apa namanya, pekerjaan, ya dia punya program dan saya yakin beliau juga kalau di lobby untuk ini ya saya sangat yakin 100% beliau mampu, ya kan itu. Jadi tidak ada keraguan. Mudah-mudahan juga sekali lagi ya masyarakat desa Prajen ini lebih bisa cerdas dan menyikapi perencanaan beliau. Ini tanpa dukungan dari kita semua, saya yakin ini akan bertepuk sebelah tangan. Jadi semua daripada unsur masyarakat ini ya kita harus bersatu padu, ya kan? Jangan terpecah belah. Ya mungkin inilah Prajen itu ada konotasinya kalau saya lihat, ya kan? Mudah-mudahan Prajen, ya kan? Perjuangan akan menjadi indah. Mudah-mudahan ini kan kita berharap demikian. Ya mungkin saya dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak Maryanto, kembali kepada visi misi bulan Bapak yang telah Bapak sampaikan. Ada dua poin yang ingin kami tanyakan. Yang pertama ialah mengenai prasarana gedung serbaguna yang rencananya akan Bapak bangun. Kira-kira lokasi pembangunan itu di mana? Kemudian kira-kira kapan bisa direalisasikannya? Kemudian untuk masalah pertanian, Pak. Untuk masalah pertanian di desa Prajen ini, rasanya selama ini kita hanya mengandalkan di daerah Pulau Borang atau di seberang industri kita ini, Pak. Nah, untuk pertanian kita yang berada di wilayah darat, maksudnya di sebelah timur desa kita ini, itu masih sampai sekarang belum ada pembangunannya ataupun belum pernah digarap oleh para petani kita, maksudnya itu. Nah, kedepannya kira-kira apa yang akan Bapak rencanakan untuk kemajuan pertanian kita di desa Prajen ini? Terima kasih. Untuk yang pertama, pemahaman besar gedung itu posisi di mana? Letak posisi gedung itu kalau kita masuk dari desa Prajen ini itu tepatnya di Jalan Kopren. Jalan Kopren itu berdampingan dengan lokasi pasar. Jadi kalau dibangun dengan adanya gedung itu, maka pasar itu bisa dioptimalkan sampai kembali dengan adanya penambahan gedungnya. Jadi kita menambah wawasan pemukiman tempat masyarakat untuk membuat pemalan usaha lah gitu. Dampak ke depannya sangat memungkinkan menjadi memperluas desa kita. Jadi lahan itu lahan yang tidak benar itu sama sekali bisa dioptimalkan oleh masyarakat dengan adanya posisi keberadaan gedung tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua untuk mengenai pertanian. Dan di pertanian ini saya merasa terpanggil karena itu karya daripada orang tua kita pada dulu itu memang lahan untuk petani kelompok koperasi tani yang mana pada tahun 2004 itu dibagi oleh orang tua kita dulu 1 hektar itu 1 kakak sampai dari desa Nusa itu keluar dan 2.
Nah pada saat ini lahan itu tidur. Sekarang saya terpanggil untuk menguatkan kembali, untuk digiatkan, untuk dibangun dengan pola yaitu sawah terdekat. Sudah saya garap, sudah saya usahakan lahan itu pada saat ini sudah mempunyai sertifikat akmasif. Kalau dulu SPH, sekarang sudah sertifikat inilah posisi kemarin itu sudah kita bentuk, ada presiernya, ada kuarternya, dan ada kanalisasinya, kanal itu. Nah di sini kita hanya depan ini aja kita bersama-sama dengan masyarakat, dengan petani dan pemerintahan desa, dan kita akan kirim ke langsung ke kabupaten. Kita akan buka lahan ini menjadi lahan pada hujan. Kalau tahun itu insya Allah dalam bisa akan panen dua kali dalam satu tahun. Insya Allah. Terima kasih. Oke Pak Mardianto, mantap sekali jawabannya. Saya kira kalau saya pribadi mungkin Bapak memang sudah pantas untuk bisa menjadi kepala desa-desa Prajen. Amin. Mudah-mudahan Pak ya. Insya Allah. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Semoga kedepannya Bapak bisa menjadi kepala desa Prajen. Amin. Oke. Salam menjadi. Oke, terima kasih Pak Mardianto, kandidat calon kepala desa Prajen nomor 5, Bapak Jati Raden Mahat, dan kepada seluruh warga MPTKS, khususnya juga seluruh masyarakat desa Prajen. Demikianlah bincang-bincang hangat kita dengan kandidat calon kepala desa Prajen nomor 5 Bapak Mardianto. Sudah Anda dengarkan sendiri, sudah Anda saksikan semua apa-apa yang telah dipaparkan. Kembali, kami hanya sekedar mengabarkan, pilihan ada di tangan Anda. Silahkan pilih yang benar-benar mampu mempunyai visi dan misi ke depannya, sehingga ke depannya desa kita tercinta ini bisa menjadi desa yang maju, mandiri, dan terus maju demi kejayaan kita bersama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Media MPTKS khusus untuk seluruh masyarakat desa Prajen. Dan saya juga menghimbau, mungkin ada kandidat-kandidat dari para calon kepala desa yang berkenan untuk mengundang kami. Insya Allah dengan rendah hati kami akan datang, kami akan sowan ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita ngobrol mengenai visi dan misi yang mungkin akan Bapak Ibu sampaikan ke depannya untuk memperkuat apa-apa yang menjadi tujuan para calon kepala desa Prajen. Mungkin itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo MPTKS. MPTKS. Ku ingin bukitku hijau kembali, semak rumput pun tak sabar menanti. Doakan ku ucapkan hari demi hari, dan dapatkan hati ini lapang diri. Lestari